Shalom. Ketemu lagi sama aku Renata Sinaga dari 10 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT manajemen dalam bidang usaha. Pertama-tama, Renata akan menjelaskan manajemen itu fungsinya apa sih? Kira-kira teman-teman pada tahu gak? Ya udah, Renata jelasin ya. Fungsi manajemen adalah fungsi badan usaha yang menyatakan bagaimana suatu badan usaha dikelola secara efisien agar memberikan keuntungan maksimal. Nah, fungsi manajemen ini meliputi beberapa. Ada perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Sampai sini kalian paham kan? Selanjutnya, fungsi manajemen juga adalah sebagai tujuan dari aktivitas manajemen yang diinginkan atau dicapai oleh manajer. Nah, jadi manajemen ini adalah bagaimana suatu usaha itu bisa mencapai keinginan gitu. Jadi gimana caranya tuh manajemen itu adalah bertugas gimana sih caranya biar ini tuh berhasil. Nah, paham ya? Lanjut. Berikut adalah fungsi manajemen menurut beberapa ahli. Kira-kira apa aja ya? Beda-beda atau sama? Yuk kita lihat. Pertama, fungsi manajemen menurut G.R. Terry dalam bukunya Principle of Management. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan yang kedua, fungsi manajemen menurut Henry Fayol dalam bukunya General and Industrial Management. Ada 3, planning, organizing, commanding. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi manajemen menurut Kohn and Donne dalam bukunya Participle Management. Nah, kalau ini ada 5. Apa aja ya? Kita jelasin ya. Ada planning, staffing, actuating, directing, dan controlling. Dan yang keempat, ada fungsi manajemen menurut Profesor Dr. S.P. Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi. Ada 4. Yang pertama ada planning, organizing, motivating, dan yang terakhir adalah controlling. Maaf ya, nggak kelihatan. Nah, tadi kan kita udah lihat tuh ya, menurut beberapa ahli itu ada apa aja. Ada planning, controlling, apapun itu. Nah, sekarang kita bahas nih. Pasti teman-teman pasti udah penasaran kan? Maksudnya itu apa sih? Nih Renata jelasin ya. Planning itu adalah perencanaan. Jadi kalian kalau misalnya ditanya sama guru kalian di sekolah, waktu itu sih aku sekolah ya. Aku dikasih tahu sama Miss Ita, katanya kalau misalnya disuruh jawab cepat, simple, gampang, dan tepat, jawabnya kalau ditanya, anak-anak, kalian tahu gak sih planning itu apa? Kalian tinggal jawab aja. Saya Miss, planning itu adalah perencanaan. Nah, tapi lebih detailnya kita jelasin lagi ya. Planning atau perencanaan pada hakikatnya adalah proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi tindakan ekonomi dan tindakan efektif pada waktu yang akan datang. Nah, kalian udah tahu kan? Sekarang aku jelasin ya manfaat perencanaan. Pertama, semua tindakan akan terkoordinir. Yang kedua, situasi darurat akan dapat terhindar karena sudah dapat diperkirakan sebelumnya. Dan yang ketiga, metode kerja yang efektif dan efisien karena manajer punya waktu untuk memilih metode yang terbaik. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada organizing. Organizing itu apa sih? Iya, betul sekali. Organizing itu adalah perorganisasian. Dari namanya aja udah organizing. Kita lanjut ya. Perorganisasian merupakan proses penyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya organisasi, dan lingkungan tempat organisasi berada. Penyusun struktur organisasi mempunyai 2 aspek utama, yaitu departementalisasi dan pembagian kerja. Manfaat perorganisasian itu apa aja ya? Yang pertama, bisa menjalin hubungan yang baik antara organisasi, anggota, sarana, dan lain-lain. Kita lanjut ya. Staffing adalah penyusun personalia.
Pengertian staffing adalah cara pengelola sumber daya manusia agar para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif. Nah, jadi tuh di pengertian staffing ini tuh kita bisa memahami ya, kalau misalnya fungsi manajemen itu berkaitan dengan identifikasi kebutuhan karyawan, penarikan, seleksi penempatan, pelatihan, pengembangan, promosi, dan kompensasi karyawan. Nah, sekarang aku akan menjelaskan kegiatan-kegiatan staffing. Staffing itu adalah ada satu, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini dirancang untuk memenuhkan personalia organisasi. Yang kedua, penarikan. Penarikan adalah pengadaan calon-calon personalia sejalan dengan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, ada seleksi. Seleksi mencakup penilaian dan pemilihan di antara sosial ya. Lanjut yang D, actuating, penggerakan. Aku jelasin ya. Actuating, menggerakkan, merupakan tindakan yang mengusahakan agar semua kelompok mau dapat memulai bekerja dengan senang hati untuk menyelenggarakan tugas pekerjaannya sehingga selesai semua dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau aku perlu jelasin di sini, sebenarnya arti actuating ini, jadi semua tugas yang dilaksanakan itu tuh kita tuh harus mampu mencapai tujuan. Apa sih tujuan awalnya itu gitu. Jadi gimana caranya biar kita tuh berhasil. Nah, fungsi pergerakan antara lain ada A, supaya orang lain dapat mengikuti perintah manajer atau pemimpin sesuai tujuan. Yang tadi aku jelasin tuh. Yang kedua, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kemampuan seseorang. Dan yang ketiga adalah agar orang lain dapat menyukai tugas pekerjaannya. Kita lanjut ya. Yang E, ada controlling dalam kurung pengawasan. Controlling, udah kelihatan juga sih dari namanya controlling, berarti dikontrol, diawasi. Kita lanjut. Semua fungsi manajemen yang telah diuraikan terdahulu tidak akan efektif jika tanpa pengawasan. Iya, betul banget. Jadi tuh kalau controlling itu pasti semuanya tuh diawasin. Jadi gimana caranya? Misalnya nih, takutnya nanti kalau nggak diawasin bakal ada yang nggak sesuai dengan tujuan atau lain-lain sebagainya. Jadi pasti setiap usaha itu pasti ada yang diawasi, ada pengawas, bisa dibilang gitu ya. Lanjut, pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan. Pengawasan bisa positif atau negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dicapai dengan efisien dan efektif, sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan tidak terjadi atau terulang kembali. Oh, kalau misalnya aku bisa tangkap di sini, maksudnya itu kalau pengawasan positif itu, jadi yang mengawasi ini itu melihat cara kerja si A, si B, si C itu, oh berarti dia ini seperti ini loh, seperti ini. Tapi kalau pengawasan negatif, mungkin sebelumnya si A atau si C atau si D itu pernah melakukan kesalahan dalam pembuatan atau apa gitu. Jadi si pengawas ini kayak jangan sampai terulang kedua kalinya gitu. Karena kan juga sebuah usaha itu tidak mau rugi ya. Kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut nih teman-teman udah pada tahu kan? Udah pada jelas lah ya. Mantap. Maaf ya. Sekarang kita lanjut. Fungsi pengawasan mencakup 4 unsur sebagai berikut. 1. Penetapan standar pelaksanaan. 2. Penentuan ukur-ukuran pelaksanaan. 3. Pengukuran pelaksanaan dinyatakan nyata dan membandingkan dengan standar. Dan keempat, pengambilan tindakan koreksi bila pelaksana menyimpang dari standar. Oke, kita lanjut. Nah, ada satu lagi nih teman-teman. Nah, tadi aku udah jelasin tuh dari fungsi manajemen, terus dari para ahli itu, menurut para ahli, pemikiran para ahli, manajemen itu apa aja, bla 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 bla. Sekarang aku mau nanya, mungkin ini random banget sih pertanyaan aku, tapi ya nggak apa-apa lah ya, karena ini pertanyaan aku yang bener-bener aku inget dari Miss Ita. Miss Ita the best. Oke, nah ada satu lagi nih teman-teman yang aku mau jelasin. Kalian tahu gak sih, apa bedanya pemimpin sama bos? Aku jelasin ya, soalnya aku masih ingat nih pelajaran dijelasin sama Miss Ita pas di sekolah. Perbedaan antara pemimpin dan bos. Ceritanya ini pemimpin, ini bos. Nah, sebenarnya tuh pemimpin sama bos itu sama aja, tapi cara pandangnya berbeda. Maksudnya gimana ya Renata cara pandangnya berbeda? Ya udah deh, aku jelasin ya. Bos
Bos lebih suka mengandalkan kekuasaan, seperti menyuruh anak buahnya mengerjakan sesuatu. Kayak gini, kamu kerjain ini ya, harus yang benar, jangan yang salah, bla 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 bla. Nah, kalau bos itu seperti itu, teman-teman. Tapi beda dengan pemimpin. Ini ceritanya pemimpin ya. Pemimpin, ia itu akan lebih mengajak atau merangkul anak buahnya untuk saling bekerja sama, sehingga dapat menghasilkan suatu pencapaian keren bagi perusahaan. Jadi, cara pandangnya itu agak berbeda, tapi ya sama aja sih sebenarnya. Cuman tadi udah aku jelasin ya. Terima kasih. Itu dia tadi penjelasan PowerPoint dari Renata tentang manajemen dalam badan usaha. Dah, dari aku dan Lukas. Dadah Miss GBU, maaf ya kalau ada salah kata. Terima kasih.